Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Syafa Zahra dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Alfama Dewi dari Prodi Pendidikan Biologi. Ini melaporkan hasil PLP1 di SMA Yasforbi 1 Jakarta. Struktur organisasi di SMA Yasforbi yang paling atas bahwa kita bernaung di bawah Yayasan Yasforbi, itu di bawah naungan Bank Indonesia. Kemudian dipimpin oleh ketua yayasan, di situ ada pengurus yayasan. Kemudian di bawah pengurus yayasan itu General Manager atau GM, itu pegawai BI aktif yang diminta bertugas di Yayasan Yasforbi ya. Kemudian di bawah GM langsung ke kami nih, ke kepala sekolah. Langsung ke kami ke kepala sekolah. Kemudian di setiap sekolah ini ada kepala sekolah dan ada wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, di bidang kesiswaan, dan di bidang sarana prasarana ya. Dan sarana prasarana, kemudian kita juga ada jalur koordinasi dengan komite sekolah. Sifatnya hanya koordinasi saja. Karena kalau swasta itu kan di bawah langsung di bawah yayasan, jadi nggak terlalu optimal komite sekolah ini. Kemudian kami juga memiliki tata usaha. Tata usahaan, di situ ada tata usaha yang mengurusi bagian administrasi keuangan, administrasi akademik, administrasi kesiswaan. Kemudian ada juga yang sebagai operator dapodik namanya, operator dapodik seperti itu. Jadi kita kuat tuh di bidang tata usahanya. Kemudian kepala sekolah juga memiliki wali kelas. Perangkat wali kelas kami memiliki 11 kelas. Berarti ada 11 wali kelas. Ya, ada 11 wali kelas. Kemudian kami juga memiliki tim bimbingan konseling. Tim bimbingan konseling, di situ ada guru BP juga, ada pembina OSIS, ada pembina kerohanian. Jadi ada pembina dari guru BK, kemudian ada pembina kerohanian, ada pembina OSIS. Itu dalam satu tempat, dalam satu wadah disebut tim pembina. Ya, tim pembina dan konseling dengan siswa. Di luar itu kami juga memiliki koordinator kegiatan. Ya, memiliki koordinator kegiatan. Ada koordinator kegiatan menyangkut masalah hari-hari besar agama, kan gitu. Ada koordinator terkait dengan lomba-lomba. Ada masing-masing ekstrakurikuler juga ada koordinatornya. Dan kami memiliki 9 cabang ekstrakurikuler seperti itu. Dari mulai eskul yang tentu saja untuk menanamkan life skill untuk siswa, yaitu terkait dengan eskul dari sisi ininya ada eskul olahraganya, ada eskul panahan, kemudian ada eskul tenis lapangan, ada sisi musiknya ada eskul musik, jadi one stop service, siswa nggak perlu lagi kursus di luar alat-alat musik karena kami siapkan di sini. Kemudian ada eskul untuk spiritualnya tahfiz Al-Quran, kita memiliki eskul tahfiz Al-Quran, dan banyak juga eskul-eskul yang lain, ada marching band juga. Kemudian itu semuanya kita menggunakan pelatih-pelatih dari profesional dari luar. Betul-betul kita menyiapkan untuk siswanya. Nah di situ langsung ke guru, dan di guru juga ada organisasinya yang dinamakan MGMP, jadi musyawarah guru mata pelajaran. Karena kami gurunya sedikit, berarti mata MGMP-nya adalah MGMP serumpun. Misalkan MGMP kelompok ilmu sosial, MGMP kelompok ilmu bahasa. Jadi guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris berkumpul di situ untuk diskus dan sebagainya. Kemudian juga ada rombongan terkait dengan guru-guru rumpun dari sains, guru IPA, guru matematik, itu bersatu di situ ya. Nah semuanya bertanggung jawab kepada kepala sekolah seperti itu secara struktural. Mungkin itu terkait dengan struktur yang ada di SMA Yasforbi. Ada lagi? Tadi kan Bapak di sini ada ekstrakurikuler itu ada 9. Nah, itu kan ekstrakurikuler. Kalau misalkan kokurikuler itu ada apa? Oke, kokurikuler di kami sebetulnya misinya adalah saat ini kan kita harus menyiapkan generasi untuk menghadapi tantangan ke depan. Itu tantangannya seperti apa kan? Nggak jelas mulai sekarang. Siapa yang tahu kan Mbak terjadinya mulai bulan Maret itu pandemi? Iya. Siapa tahu kan? Siapa yang tahu maksudnya? Siswa harus belajar di rumah. Online. Jadi kami betul-betul menyiapkan kepada siswa kami ini adalah bagaimana menghadapi, kita harus selalu mitigasi, siap dengan tantangan ke depan di era ketidakpastian. Seperti itu. Tapi dari semuanya yang kami tekankan adalah menyangkut masalah karakter pada anak-anak. Karena kalau karakter kan tidak tembus waktu, tidak tembus tempat. Mau 4.0, mau 5.0 atau nanti 10.0, tetap proteksinya ada di karakter. Sehingga kami menyiapkan betul-betul dengan program-program karakter yang hebat. Kami menyiapkan ini anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang abnormal. Anak-anak yang abnormal, anak-anak yang hebat, anak-anak yang siap dengan menghadapi tantangan yang di era ketidakpastian seperti itu. Sehingga kami melaksanakan program tiap hari, tiap pagi. Yang pertama adalah setiap 645, nggak ada PJJ, nggak ada tatap muka. Kami tidak membedakan mana itu tatap muka, mana PJJ. Karena apa? Dua-duanya pembiasaan karakter ini adalah harus tetap hebat. Dan alhamdulillah Yasforbi ini kita memiliki sarana yang untuk melaksanakan PJJ ini tetap hebat. Kita memiliki kekuatan internet yang mendukung anak-anak tetap belajar tanpa berkurang kualitasnya. Yang keduanya kita memiliki Zoom Pro Unlimited. Jadi kami ada 3 host nih. Kami ada 3 host untuk kelas 10, host untuk kelas 11, host untuk kelas 12. Masing-masing kita berikan sesuai dengan, jadi jadwal pelajaran itu betul-betul per kelas, Mbak. Jadi jadwal pelajaran itu nggak ada bedanya seperti tatap muka ya, seperti tatap muka. Jadi data pelajaran itu ya udah setiap kelas. Di situ tugas untuk kita memberi room ke masing-masing kelas seperti itu. Dan ini bisa kita laksanakan karena kita punya dukungan infrastruktur yang luar biasa, sarana Zoom, internet dan sebagainya. Nah, kami setiap pagi 645 itu para wali kelas sudah bergabung di salah satu Zoom, yaitu kami itu Zoom 3. Jadi kelas Zoom 3 itu sudah dari 645 dan hebatnya anak-anak 630 itu sudah mulai join. Di situ ada saling menyapa dulu, saling menyapa. Kemudian tepat pukul 7 host membuka kegiatan. Yaitu dengan cara kegiatan apa? Nah, siswa wajib membuka video pada saat itu, pukul 7. Siswa yang tidak membuka video tanpa keterangan, maka dianggap terlambat. Kalau terlambat kita sudah punya aturan, terlambat kita kurangi poin 2. Kita kurangi poin 2. Nah, mulai pukul 7, kelas mengingatkan anak-anaknya supaya membuka Zoom. Kemudian setelah itu, kita pembiasaan berdoa. Kita laksanakan pembiasaan bahwa sebelum kita melaksanakan kegiatan, kita membentuk karakter untuk membiasakan berdoa. Sehingga apa yang terjadi kan atas kehendak yang Maha Kuasa seperti itu. Yang memandu anak-anak, Yang memandu anak-anak. Kita dalam 1 tahun sudah punya jadwal untuk panduan doa.
Pada saat duduk akan berikan reward. Jadi kami tidak pandai hanya menghukum saja, tapi kami juga punya aturan di situ. Kami punya juga reward. Apa yang dilakukan anak positif kita berikan reward. Aturannya sudah jelas. Aturannya sudah jelas. Selanjutnya ada public speaking. Ada public speaking karena apa? Karena salah satu kunci sukses nanti ke depan itu adalah bukan dari kecerdasan intelektual, bukan berasal dari perguruan tinggi mana, ya, tapi betul-betul salah satunya kemampuan dalam berkomunikasi. Gitu. Sehingga kami melaksanakan program public speaking tiap pagi, anak-anak secara bergantian untuk menyampaikan materinya. Anak-anak menganalisis, dipandu, dibimbing oleh wali kelasnya, perlu latihan tentu saja, dan gaya berpidatonya dipandu, dibimbing oleh guru bahasa Indonesia. Jadi kami setiap pagi setelah dibuka doa dilanjut dengan public speaking. Setelah itu kepala sekolah menyampaikan briefing pagi atau juga menyampaikan motivasi, menyampaikan juga informasi-informasi sekolah kepada siswa. Yang salah satunya saat ini adalah pada saat pandemi. Tentu saja saya sebagai kepala sekolah adalah sebagai ketua gugus tugas COVID-19, di mana kami minta siswa sebagai garda yang paling depan sampai dengan vaksin belum ditemukan. Maka sederhana saja kita usahakan 2 cara. Yang pertama adalah usaha langit tentu saja karena COVID juga kan bikinan yang Maha Kuasa. Maka salah satunya adalah kita harus selalu berdoa dengan yang Maha Kuasa. Jangan sampai lupa. Dan yang keduanya adalah tentu saja melaksanakan protokol kesehatan. Jangan lepas masker, mencuci tangan. Jika kamu kan tadi udah disiapkan di depan itu kan cuci tangan, tidak harus disentuh. Dan kemudian yang lainnya anak-anak membatasi aktivitas dengan social distancing. Jika kalaupun harus bersosialisasi harus physical distancing itu saya sampaikan setiap saat, setiap pagi. Hal yang pertama yang kita sampaikan pada anak-anak. Setelah itu apa yang kami lakukan adalah tadarus. Tadarus kami selalu sampaikan untuk supaya sekolah ini terbebas dari masalah bahaya laten bully atau bullying adalah kami setiap pagi mengingatkan anak bahwa yang dirindukan oleh surga-nya Allah Subhanahu wa taala ada 2 hal saja yang perlu saya sampaikan. Kenapa? Kita tentu saja ingin sukses yang sebenarnya. Sukses yang sebenarnya kan nanti pada saat kita dicabut nyawa, kita bisa mengucap lafaz la ilaha illallah. Apa yang dinamakan meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Apa itu sebenarnya? Ini kita tekankan pada anak-anak. Yang pertama adalah wahafidz lisan, menjaga lisan kita untuk jangan sampai menyakiti orang lain. Selalu punya semangat untuk membantu kesulitan orang lain, menutup aib orang lain. Lakukan itu setiap saat. Pasti kalian akan dirindukan oleh surga. Buat apa hidup kita ini? Paling lama kali kita Rasulullah kan 63 tahun kita di sini. Ya kan? Gitu. Sehingga kalau ini setiap saat kita ingatkan, makanya alhamdulillah di kami tidak terjadi kasus bullying. Bukan karena kami punya aturan yang tegas, tapi karena anak-anak sudah paham. Sudah paham. Setiap pagi saya ingatkan, Mbak, gitu. Setelah itu anak-anak tidak langsung belajar, tapi langsung melaksanakan tadarus Al-Quran. Bukan hanya membaca, tapi literasi. Kita jelaskan ayat yang kita baca seperti apa. Sehingga barang siapa yang senantiasa kita melaksanakan tahlil Quran dengan tartil, memahami maknanya kemudian melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, itu juga yang kemudian dirindukan oleh surga. Itu kita laksanakan. Insya Allah awal September kita sudah rencanakan karena kita khatam Al-Quran. Setiap pagi berkumandang kita ayat suci Al-Quran di sekolah itu. Setelah itu yang Nasrani kebaktian, yang Muslim sholat duha. Mau PJJ mau tatap muka di sekolah itu kita laksanakan program itu, Mbak. Jadi kita tidak membedakan seperti itu. Jadi diwajibkan ya Pak? Wajib. Harus didorong, harus wajib. Didorong wajib. Enggak guru, enggak semuanya kita tadarus. Seperti itu, Mbak. Mungkin kalau orang tuanya yang nyuruh susah. Tapi kalau udah program sekolah dan siswa wajib mengirim foto pada saat mereka melaksanakan tadarus, Mbak. Dan pada saat tadarus pun Zoom videonya tidak boleh dimatikan. Jadi malas monitor gitu. Nah, terakhir, Mbak, kami belajar tetap hebat karena kami juga menggandeng ruang guru. Menggandeng dari ruang guru itu untuk memperkuat proses pembelajaran di SMA Yaspordi. Di ruang guru juga ada ruang kelas, ada ruang belajar untuk supaya anak bisa belajar mandiri, bisa anak juga guru juga melakukan pelatihan di situ. Memang tidak sedikit uang yang dikeluarkan oleh Yaspordi, tapi semata-mata ini memang untuk kehebatan karena kami tidak ingin anak-anak yang biasa-biasa, kami juga tidak ingin memiliki guru yang biasa-biasa. Yang salah satunya dikomandoi oleh Pak Sukanto karena gitu sebagai ketua tim home learning di Yaspordi adalah Pak Sukanto. Dan kebetulan yang sudah tua adalah saya dan Pak Sukanto karena gitu. Tapi sama Pak Sukanto bukan juga saya, beda 1 tahun. Jadi itu proses pembelajarannya, Mbak. Terus kan sekarang lagi rata-rata kan pembelajaran online ya Pak? Terus masih ada kayak upacara gitu, masih kayak upacara online? Upacara kami laksanakan setiap hari Senin, karena kami juga ingin menanamkan karakter kebangsaan. Ingin menanamkan karakter-karakter untuk menghargai para pahlawan. Setiap hari besar, apalagi 17 Agustus, kami melaksanakan upacara. Kami melaksanakan upacara, kami masuk Zoom. Kemarin itu dari pukul 8, anak-anak wajib sudah join dengan sekolah. Kami hanya menggunakan 1 Zoom, yaitu Zoom 3. Di situ kita siapkan acaranya. Pukul 8 sampai dengan pukul 8.15 pengabsenan. Jadi anak-anak diabsen semuanya. Dengan seragam dan sebagainya sudah tentukan. 8.15 sampai 8.15 sampai 9.15 itu ceramah kebangsaan. Ceramah kebangsaan, kebetulan saya yang menyampaikan pada anak-anak. Setelah itu kemudian mengikuti live dari istana. Tepat pukul 10.15 dipandu oleh host dari Zoom kita, semuanya menghormat bendera seperti itu. Dan setelah itu dilaksanakan lomba virtual background. Jadi anak-anak itu tampil dengan virtual background yang masing-masing sesuai dengan kreasinya. Kita pilih 10 besar dan kita berikan apresiasi. Apresiasinya apa? Seluruh siswa yang menampilkan virtual background kita tambahkan poin 5. Karena kan kita bermain dengan poin, Mbak. Dengan poin. Yang tidak ikut upacara tanpa keterangan kita langsung kurangi poinnya juga 5. Seperti itu. Jadi semuanya saat ini ya bekerja seperti itu, Mbak. Seperti itu. Besoknya kita adakan lomba-lomba. Juga virtual dan tidak kalah serunya dan tetap bisa menemukan karakter kebangsaan seperti itu. Kalau upacara tiap hari Senin kita upacara secara virtual. Berarti kita pakai seragam gitu ya? Ya, anak-anak sekali lagi tidak ada bedanya antara PJJ dengan belajar di sekolah. Tetap bangun, mulai bergabung, menggunakan seragam. Yang nggak pakai seragam, kita kelihatan dari Zoom kurangi. Bahkan, Mbak, pada saat kita belajar, tiba-tiba videonya mati, tanpa ada pemberitahuan, kita langsung kurangi. Kaburnya zaman now adalah dengan mematikan video. Kalau kaburnya Mbak dulu kan lompat pagar, tinggalkan sekolah, kan gitu. Ini kita sampaikan, Mbak. Dan hebatnya, di bawah komando Pak Kamto, kita memiliki panduan PJJ, Mbak. Di mana semuanya sudah diatur dalam panduan PJJ. Seperti itu. Udah nih, kayaknya tadi dijawab semua loh Bapak ya. Kalau unsur masalah biologi, Ke guru biologi ada nggak Pak? guru biologinya mau home itu.
Ini Pak, saya mau bertanya, kan dalam pembelajaran biologi kan ada cara struktur pembelajarannya. Kalau di kelas itu atau secara tidak tatap muka itu gimana sih cara pembelajaran anak-anak pembelajaran biologinya? Satu ya, kita ini kan ada tatap muka di kelas. Kemudian kami juga ingin frekuensi minimal itu 50-50 dengan prakteknya di laboratorium. Seperti itu. Namun demikian dalam keadaan pandemi, solusinya adalah saat ini kita bekerja sama dengan ruang guru. Ada penguatan-penguatan terkait dengan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara PJJ ini atau home learning ini adalah satu, gurunya kita atau saya sebagai guru biologi katakan ya, mengikuti pelatihan bagaimana PTT PowerPoint. Kan salah satu penguatan untuk supaya jelas dalam penyampaian PTT Mbak, seperti itu. Kemudian yang kedua, sehingga nanti ditampilkan praktikum ini menggunakan kecanggihan teknologi seolah-olah kita malah lebih bagus melalui IT. Contohnya kalau siswa praktek langsung binatang-binatang yang misalkan yang vertebrata atau bertulang belakang, misalkan ngambil misalkan buaya misalkan gitu ya. Kalau di lab kan nggak mungkin buaya. Kalau di lab kan ikan lagi. Kan gitu Mbak. Tapi kalau melalui kecanggihan IT dan kita bekerja sama dengan ruang guru, itu kan kita bisa memanfaatkan itu. Misalkan kita langsung ambil ular binatang yang menjijikan kan mungkin kalau praktek langsung kan, misalkan buaya misalkan kayak gitu, kita langsung. Nah itu jadi pertama bagaimana guru ini betul-betul memahami bagaimana membuat PowerPoint sehingga proses pembelajaran ini bisa lebih menyenangkan, bisa diterima oleh anak, bisa lebih jelas, sehingga guru-guru ini termasuk saya sebagai guru biologi juga sudah betul-betul menguasai PowerPoint di atas rata-rata istilahnya kayak gitu. Dan yang keduanya adalah dengan memanfaatkan kerjasama dengan ruang guru, di mana di situ konten-konten pembelajaran, video-video pembelajaran itu bisa kita manfaatkan, kita gabungkan, kita membuat PowerPoint sehingga PowerPoint ini luar biasa punya kekuatan baik dari sisi yang terpenting kan sesuai dengan kurikulum Mbak, sesuai dengan kurikulum kan kayak gitu. Dan dalam ulangan pun kita betul-betul sudah menggunakan yang high order thinking skill. Jadi dalam pembelajarannya kita ada kekuatan dari sisi materi, dari sisi tools atau alat, kita juga punya kekuatan. Kemudian pada saat evaluasi juga kita betul-betul bisa menggunakan soal-soal yang high order thinking skill yang sesuai dengan amanah dari standar isi atau SK dan KD-nya kurikulum, sehingga bukan lagi hafalan-hafalan yang dilakukan oleh anak-anak. Ini kaitannya masalahnya dengan perguruan tinggi negeri nanti tes, bukan dengan UNBK lagi kan, udah nggak ada UNBK kan saat ini, udah dihapus. Kaitannya kami programnya adalah semakin banyaknya siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri Mbak, seperti itu. Itu kalau proses pembelajaran. Bahkan kami laksanakan bahwa pembelajaran itu live teaching. Jadi guru yang terjadwal untuk ada jadwal pelajarannya hari ini, maka guru disarankan untuk live teaching dari kelas. Kalau biologi, tentu saja live teachingnya adalah di lab. Di lab kita sudah sambungkan dengan LAN, menggunakan kabel internet. Kami tidak menggunakan bukan tidak menggunakan wifi, tapi karena wifi itu rentan sekali gangguan cuaca dan sebagainya. Tapi kami sambungkan semua ruangan kita sambungkan dengan kabel LAN seperti itu Mbak. Jadi kabel LAN itu relatif kemungkinan kecil ada gangguan internet. Nah sekali lagi guru biologi ngajarnya bukan di kelas, tapi ngajarnya adalah langsung di laboratorium. Maka dengan kreasi-kreasinya dia gunakan kamera sehingga mereka bisa menjelaskan walaupun harus melaksanakan dia praktikum sendiri, kemudian bisa juga langsung dengan alat dan bahannya di situ, atau dengan tadi kerjasama dengan ruang guru apabila harus menggunakan bahan yang menjijikan, bahan yang langka, maka langsung menggunakan dari IT-nya Mbak, seperti itu. Sehingga ini bisa memperjelas, bisa membantu juga dalam mencapai target ketuntasan belajar seperti itu. Itu mungkin sebagian besar yang besarnya Mbak, seperti itu. Kalau misalnya dalam pembelajaran biologi kan pasti ada tata tertibnya Pak, atau peraturan-peraturan dalam kelas tersebut, apa aja sih Pak peraturannya? Kalau aturan pada saat proses pembelajaran itu terangkum dalam buku monitoring siswa Mbak. Ini ada tata tertibnya. Ini tata tertib pada saat di dalam kelas. Ini isinya punish dan reward. Termasuk di dalamnya sekali lagi ada proses pembelajaran, tata tertib di dalam kelas dan juga di laboratorium. Jadi semuanya memang sudah diatur. Pada saat proses pembelajaran di laboratorium tentu saja aturan mainnya adalah tata tertib belajar di laboratorium. Seperti dari sisi pakaiannya tentu saja menggunakan jas lab, sarung tangan dan sebagainya. Itu pasti ada. Karena kami setiap lab ini ada ketua labnya, ada guru laboratoriumnya yang memandu pada saat pelaksanaan praktikum. Dan jelas pasti tata tertibnya sudah ada di situ. Seperti itu. Tapi secara garis besar kami sudah memiliki tata tertib secara umum yang dinamakan buku monitoring siswa. Ini di dalamnya salah satunya ada tata tertib seperti itu Mbak. Sudah terjawab semuanya Pak. Ya. Di sini kita akan menanyakan tentang sekolah online selama pandemi online. Dimulai dari Anda siapa? Oke, pertanyaan pertama, saat Anda bersekolah online, apakah saat ada hari-hari penting sekolah juga melakukan acara seperti upacara 17-an, Agustus, dan lainnya? Ya, setelah melakukan upacara online melalui aplikasi Zoom, kita memakai pakaian seragam lengkap dan seolah-olah kita juga berada di lapangan untuk melakukan acara tersebut. Berarti tetap masih ada upacara ya? Iya. Sebelumnya namanya siapa? Aku Raihan Kak, kelas IPA. Lanjut Yang mau lulus sih. Oh iya. Lanjut Kanida. Mungkin Kak Rani mau nanya? Kalau pertanyaan dari saya, kan selama pandemi ini kan ada kegiatan pembelajaran di rumah atau PJJ. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler ini tetap dilakukan atau tidak ya? Atau ekstrakurikuler ini berjalan melalui online? Yang lain sih enggak. Ada satu yang jalan kayak Rohis, dia ada ngaji online gitu sih. Tadarus gitu ya? Rohis Ya, tadarusan online. Ya. Tadarusan Ya, bersama tapi tadarusan. online. Online. Tidak? Ada masing-masing. Lalu kan kamu kelasnya biologi, ada pembelajaran biologi, terus ada praktik. Nah, selama pembelajaran online ini untuk praktik kayak gitu tuh gimana cara pelaksanaannya?
Kalau aku sih praktik lewat Zoom ini, Kak. Jadi Hmm. nanti gurunya praktikin dari jarak jauh gitu. Jadi aku juga praktikin di rumah langsung. Ini tuh tetap praktik. Pertanyaan terakhir nih ya dari kita, kan selama di sekolah itu kan ada peraturan. Selama kamu bersekolah Iya. itu peraturannya apa aja sih yang harus kamu taati di sekolah? Kalau di sekolah ya Sporbi ya, 15 menit sebelum bel sudah ada di kelas. Atribut sekolah harus lengkap, nggak boleh ada yang kurang, nanti dihukum gitu. Terus kalau lagi online gini, sama 15 menit di Zoom harus sudah rapi, pakaiannya juga lengkap. Jadi Berarti tetap ya sama kayak sekolah ya? Iya, nanti kalau ada yang kurang, telat login ke Zoom-nya, dikurangi poinnya gitu sih. Oh, oke. Oke, ada pertanyaan lagi untuk dari kandidat? Kayaknya udah semua udah ditanyain, udah cukup. Oke, terima kasih atas waktunya, Raihan. Terima kasih Maaf, Ya. diganggu. kerjasamanya ya. Maaf kalau ada salah. Nggak ada salah. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.